Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Mari kita mari untuk dasar dan ilmu bila hadir أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد الذين أنعمت عليهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Langkah ke surah berikutnya, Al-Insyirah. Mari kita baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بلغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penjelasan awal. Surah ini sangat erat hubungannya dengan surah sebelumnya. Karena itu Imam Tawus mengatakan bahwa kedua surat ini sebetulnya satu yang di dalam surat dibaca bergantian. Tapi menurut riwayat yang mutawatir masing-masing berdiri sendiri. Dalam surah ini Allah menguatkan penegasan tentang pertolongan yang dijanjikan kepada Muhammad. Pertolongan Allah telah diberikan kepada beliau sejak usia dan akan terus diberikan sampai beliau menemukan yang diinginkan. Kesulitan dan kesusahan tidak dapat dilepaskan
dari kehidupan seseorang, terutama yang memberikan hak, termasuk para dai, dan bahwa kesulitan yang sering dihindari adalah jalan menemukan keberhasilan bila dihadapi dengan iman yang memberi semangat tinggi dalam mengatasi kesulitan. Allah selalu berpihak kepada yang gigih mengatasi kesulitan. Surah ini termasuk yang turun di Makkah dan ayatnya dia mengutip surah ke-8 ayat 46. Surah ke-8 ayat 46 itu ini. Dan mengutip itu. Allah selalu berpihak pada yang gigih mengatasi kesulitan. Cari Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca surah ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Telah menyingkirkan beban darimu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang telah memberatkan punggung. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah mengangkat harkat dan martabat namamu. 40. Kita baca dulu penjelasan. Memperhatikan kandungan surat ini yang mirip dengan surat sebelumnya, Imam Tawus berpendapat bahwa surah ini juga berbicara tentang perhatian Allah dan pembinaannya kepada Rasulullah. Surah ini membawa kita kepada peristiwa sebelum waktu turun. Saat itu Rasul melihat masyarakat Mekah yang telah keluar dari kepantasan hidup makhluk yang dimuliakan. Harta dan kedudukan. Harta, kedudukan, dan keturunan menjadi ukuran nilai seseorang. Hanya yang bangsawan, kaya, dan berkuasa yang boleh benar dan menang, sedang yang di luarnya harus salah dan Muhammad sangat gelisah menyaksikan hal ini. Tetapi bagaimana ia berbuat dan kemana diarahkan? Beliau belum menemukan cara. Beliau gelisah dan untuk itu berkhulwatlah mencari jawabannya. Akhirnya Allah menurunkan wahyu-Nya melalui Jibril setelah beberapa waktu beliau sendiri dibuat. Tidakkah kami telah melegakan kesesakan dadamu karena sering melihat kesesatan manusia, dan kami angkat beban pikirannya dan perasaan yang sangat berat. Dan bukanlah dengan mengangkatmu sebagai Rasul, kami telah mengangkat derajat yang karenanya banyak yang iri lalu berusaha menggagalkan usaha. Demikian pengertian ayat ini. Saat itu Nabi merasa terbebas dari kegelisahan, meskipun berat menunggu. Dengan datangnya wahyu, beban yang terasa berat telah terangkat. Pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya telah terjawab. Ini berarti bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi yang terhormat, yang semula diejek dan diremehkan. Tugas Rasul sangat mulia. Jadi kepercayaan Allah untuk menyampaikan risalah yang menyelamatkan manusia dari kehidupan. Dengan menerima risalah ini, manusia dapat kembali ke posisi semula, makhluk yang serba unggul
yang dia harap memimpin kehidupan. Beratnya tugas Rasul Muhammad terlukis dari jawaban Waraqah. Alangkah bahagia saya bila dapat menyertai perjuangannya saat ia dimusuhi dan diusir kaum. Khadijah bertanya, apakah kaumnya akan mengusirnya? Muhammad sangat dihormati dan dipercaya kaumnya. Jawab, tiada seorang Rasul yang menyampaikan risalah seperti yang ia bawa, melainkan dilawan dan diusir kaumnya sendiri. Itu dari surat yang melukiskan tentang kegelisahan Rasulullah yang kemudian diangkat atau dilepaskan kegelisahan yang bukan menyangkut kehidupannya. Tadi kita sampaikan ya, kegelisahan seorang kegelisahan seorang pemimpin itu bukan hanya kegelisahan yang bersifat pribadi. Kamu besok kerja, besok mana bukan hanya itu. Jadi maka dari sekarang itu coba dilatih cara berpikir kita, karena seperti yang saya kalian ini kan salah satu isinya adalah dicetak menjadi pemimpin yang dan kepemimpinan roh. Salah satu karakter dasar kenabian itu adalah dia punya kegelisahannya itu menyangkut dirinya sendiri, bukan hanya menyangkut dirinya sendiri. Jadi kalau sepanjang kita ini masih bertindaknya itu semata-mata untuk dirinya sendiri, ini masih belum level berpikir seorang pemimpin. Level berpikir seorang pemimpin itu harus dibuatkan bahwa segala tindakan itu artinya adalah kemaslahatan, kemanfaatan. Dia berpikir tentang kaumnya. Ketika dia berilmu, ini sebenarnya ilmu ini berguna untuk kaum saya. Ketika Anda mempelajari satu ilmu tersebut, ini manfaatnya untuk apakah hanya sebagai bekal keterampilan sehingga kalian nanti menjadi orang kaya? Kan bukan itu, kira-kira bukan itu. Jadi Anda pelajari satu ilmu tertentu. Katakanlah Anda pelajari ilmu bangunan, teknik sipil. Apakah itu hanya semata-mata supaya kamu nanti bisa menjadi pemborong yang berhasil? Jadi orang pemborong bangunan di mana-mana sehingga nanti dia bisa menjadi orang. Anda belajar ilmu hukum, apakah nanti semata-mata bisa menjadi katakanlah notaris, katakanlah menjadi advokat yang orientasinya juga materi. Tetapi coba dibangun logika berpikir tentang ilmu yang kita pelajari itu menopang kemanfaatan apa. Ini harus dilatih. Bagaimana kegelisahan Rasulullah itu kegelisahan Rasulullah, kegelisahan profetik bahasanya, kegelisahan kenabian itu kegelisahan yang dimensinya adalah untuk umat. Dia menyaksikan umatnya itu begitu keluar dari jalur kemanusiaan. Bagaimana alam jahiliyah kan, itu kan karena yang menjadi penyebab dari kegelisahan Rasulullah adalah tata kelola kehidupan masyarakat jahiliyah yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang menjadi kegelisahan sehingga Allah lapangkan kesesakan dada Rasulullah itu dengan cara diberikan lam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan telah menyingkirkan beban dari. Beban itu bukan berarti kita tidak punya masalah, tidak menghadapi diangkatnya beban itu
bukan berarti kita disingkirkan masalah depan kita, tetapi kita diberikan kemampuan untuk menghadapi wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, bagian dari senjata yang diberikan kepada Rasulullah untuk menghadapi masalah. Nah, kita yang mewarisi Rasulullah, mewarisi itu diberikan keterampilan berpikir supaya kita mampu menghadapi masalah. Itu saya kira penting kita renungkan bahwa beban yang dimaksud di situ itu bukan berarti kita akan terhindarkan dari persoalan. Bahkan kita harus berani menghadapi persoalan itu dengan pertolongan Allah. Jadi saya kira ajaran agama yang kita pelajari itu untuk menguatkan mentalitas berpikir bahwa beratnya apapun itu sebenarnya kita masih punya sandaran yang sangat kuat. Ini ya, betul harus kita dari wada'na ingkang alladzi anqadha, yang memberatkan punggung, wa rafa'na laka dzikra, dan telah mengangkat harkat dan martabat nama kalian. Yang terkait dengan wa rafa'na laka dzikra, ini juga harus kita maknai juga, atau bisa kita maknai juga, bahwa kita dengan mempelajari agama dan kita memantaskan diri menjadi pewarisnya Nabi, itu akan mengangkat derajat kita dengan sendiri. Yang dulunya mungkin kalau derajat ini bukan kemanfaatan ya. Jadi yang namanya derajat itu adalah naiknya level kemanfaatan hidup kita. Dari semula mungkin kita hanya upah di tertentu yang kemanfaatannya itu, ini sambil contoh. Kalau orang itu punya posisi tertentu yang dengan kebijakannya itu membawa kemaslahatan kepada orang lain, itu kan berbeda dengan orang yang ke level kemanfaatannya itu sekedar untuk binatang piaraan yang dia pelihara. Maksud saya begini, ini saya bukan bermaksud untuk menggradasi ini. Ada orang yang misalnya tukang ngarit, bukan cari rumput. Dia kemanfaatannya ada, keberadaannya itulah bermanfaat untuk hewan piaraannya, kan? Apalagi dia tidak berpikir tentang kemanfaatan yang lebih besar, bahwa dengan dia mensupport seterusnya, itu semata-mata dia hanya bagaimana sapi saya bisa gemuk, dan ketika sudah saya jual dapat untung. Itu kan berbeda dengan level berpikir orang yang dengan punya posisi tertentu, dia punya kebijakan, punya keputusan yang kemaslahatannya lebih besar. Maka derajat seseorang sebenarnya menurut saya level kemanfaatan itu adalah diangkatnya kita dari level kemanfaatan yang kecil naik kepada level kemanfaatan yang lebih. Nah, kita itu akan sangat punya potensi untuk memiliki level kemanfaatan yang lebih besar karena ilmu yang kita pelajari. Jadi ketika Allah mengatakan ya fa'illah alladzina amanu walladzina utul ilma, itu bukan semata-mata ilmu yang untuk kepentingan materi. Karena kan kamu harus kita sadari betul, ilmu itu ada yang diorientasikan semata-mata untuk kepentingan materi.
dengan ilmu ini dia bisa mendapatkan keterampilan ini, dia bisa mendapatkan proyek ini dan seterusnya. Lagi-lagi materi. Tetapi memang harus diubah cara berpikir kita bahwa derajat itu adalah level kemanfaatan. Ya katakanlah nanti. Makanya saya ketika nanti Anda cari kerja, orientasinya, pemikirannya itu semata-mata untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri. Dari sekarang itu harus dipikir betul. Itu pekerjaan itu membawa kemanfaatan apa? Kalau pekerjaan itu ya orientasinya itu untuk memanfaatkan dirinya sendiri, biar menjadi orang dan kaya dia bisa membeli segala yang diinginkannya dan dia bisa berpunya dan seterusnya. Itu masih terlalu mudah. Atau mungkin bahkan dari situ itu apa tidak menjadi pembuka jalan pertolongan. Saya pernah ceritakan pada kalian, murid membuka perusahaan kayu, pengolahan kayu. Jadi dari kayu gelondongan dia olah dengan mesin jadi lempengan-lempengan kayak apa? Triplek, kayak multiplek, bukan triplek, multiplek. Itu dia punya perusahaan di Wonosobo. Murid saya di mana satu. Dia cerita ketika awal-awal membuka perusahaannya itu, dia motivasinya, saya ingin beli mobil ini, saya ingin beli ini. Jadi motivasinya itu menjadi penyemangat. Itu jalannya perusahaan begitu lambat, susah banget. Pasarnya juga. Kemudian suatu saat dia ingin buka bank perusahaan. Ya, itu dia datang ke Jogja itu sengaja sore-sore itu telepon saya. Saya mau ke Jogja, saya mau ketemu. Yo, nah, cerita banyak. Kemudian dia cerita. Terus dia ngobrol banyak lah tentang orientasi, motivasi. Dia sendiri yang menyimpulkan bahwa ketika motivasinya itu para karyawan-karyawan, yang karyawannya itu dia punya keluarga, dan ketika dia itu keluarganya ikut tertanggung, itu jalan bisnisnya menjadi lebih cepat akselerasi. Dari yang sebelumnya itu setengah tahun sampai setahun itu baru lancar perjalanannya. Dia 3 bulan itu sudah mulai kelihatan hasil. Dan ini salah satu contoh real saja bahwa niat itu, orientasi kemaslahatan itu dampaknya lebih kuat sekali. Maka warafa'na laka dzikrak ini kita maknai naiknya level kemanfaatan kita. Dan kita bersyukur kita itu ditakdirkan oleh Allah bagi orang-orang yang terus bisa mencari ilmu. Karena ini sebagai wasilah kita diangkat level kemanfaatan warofak, diangkat warofaknya laka dzikrok. Dzikrok ini kan sebutanmu. Kita disebut-sebut kebaikan orang lain, itu kan diangkat derajat nama baik. Dan kita diangkat nama baik. Nama baik itu ya derajat. Tapi orang disebut kebaikannya, itu kan tidak hanya kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu pasti ketika kebaikan itu dirasakan orang lain, sehingga orang lain menyebut kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri, mana ada orang lain tadi akan menyebut kebaikan. Jadi saya kira ketika saya maknai bahwa rofatnya kami angkat derajatmu, itu adalah itu harus dibangun, dilatih dari sekarang. Tindakan kalian itu dari sekarang maksudnya itu adalah kira-kira yang di sekitarmu itu, katakanlah ada sampah, ada
kan kita bersihkan dan sebagainya. Bagian dari kita berpikir bukan yang diri kita. Jadi bagaimana kita berpikir di lingkungan kita, sekitar kita, ini menjadi bagian yang kita sentuh supaya orang lain nyaman dengan keberadaan kita dan seterusnya. Sudah kita melatih cara berpikir kita untuk manfaat. Karena sedikit demi sedikit nanti akumulasinya kita akan biasa berpikir bagaimana untuk orang lain. Rasulullah mencontohkan itu adalah waktu mitul ada ya, menyimirkan duri dari jalan. Ini bahasanya duri itu waktu kecil karena ini alam agraris. Jadi kalau di kampung dulu kita menerjemahkan hadis waktu mitul ada anis qawarik itu memikirkan duri. Di kota kan nggak ada duri ya. Karena saya dulu jalan di kampung itu kan jalannya jalan-jalan kampung desa gitu. Mungkin masih ada duri, pohon apa yang dia melintas di situ ada durinya. Waktu mitul ada itu dimaknai waktu menyingkirkan duri dari jalan. Tapi kalau sekarang kamu jalan di itu kan bukan mitul ada, bukan duri. Jadi kita menyingkirkan segala yang enggak saja. Itu maknanya kita berpikir sebenarnya itu bukan soal pekerjaan kita tetapi itu kita dilatih untuk berpikir bukan yang kita dilatih supaya kita bertindak itu ini kira-kira mengganggu orang lain sih. Orang lain itu kedatangan garis besar. Makanya ya, saya selalu katakan bahwa keberhasilan seseorang dari cara berpikir. Kalau dia berpikirnya itu untuk berpikir level berpikirnya itu adalah berpikir kemaslahatan untuk orang lain. Itu yang memang punya mentalitas sebagai tentang baik saudara sekalian, saya kira itu yang kita bahas. Dan manfaatnya kita akhiri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.